Biarpun panas terik begini, aku tetap semangat bekerja. Kendaraan roda 3 ini kupacu santai saja, karena ada barang yang harus aku jaga sampai tujuan. Ada 6 karung kedelai pesanan Pak Suharyoto. Dalam sehari, Pak Suharyoto bisa mengolah 1 kuintal kedelai. Dul, mau masak tahu. Masak tahu, Pak? Ya. Ya, Pak. Kedelai yang baru datang tidak bisa langsung diolah. Harus direndam dulu selama 6 jam supaya lebih lunak. Kemudian, kedelai dihaluskan dalam mesin penggiling. Selanjutnya, bubur kedelai ini direbus. Oh iya, nyala api tungku wajib dijaga, karena di atasnya ada tangki berisi air yang harus selalu mendidih. Uap dari tungku inilah yang digunakan untuk merebus bubur kedelai. Uap dialirkan melalui pipa yang terhubung dari tangki ke dalam bak perebusan. Aku harus menggoyang-goyangkan saringan agar air menetes deras dari semua sisi saringan. Sari kedelai tidak bisa dicetak dalam keadaan panas. Sari yang tertampung di dalam bak pengadukan harus ditambah air dingin. Pada tahap ini juga ditambahkan larutan cuka. Gunanya untuk memisahkan air dengan sari kedelai. Selanjutnya, air kedelai yang sudah dingin diaduk rata. Busa yang mengambang di atasnya juga harus dibuang. Aku baru tahu kalau begini cara mencetaknya. Kain penyaring aku rentangkan di atas kotak cetakan beralas bambu. Lalu pelan-pelan diisi air kedelai. Tingginya kira-kira setengah dari tinggi kotak cetakan. Kemudian dipres menggunakan balok besar. Setelah didiamkan beberapa saat, cetakan dibalik. Kalau sudah, cetakan dipotong dengan kotak kayu khusus seperti ini. Siap dijual deh, tahu dengan ukuran yang diinginkan. Oh iya, sebelum dipasarkan, tahu direndam dalam air bersih. Kata Pak Suharyoto, supaya tahu tidak cepat kering dan busuk atau rusak. Setelah diajari Pak Suryadi, aku pun ingin mencobanya.
apa iki? Wah, kokon ngewangi kaya ngene modern iso. Wong kokon ngewangi kok kaya ngene iki terus dadi anu kalau kabeh. Kelihatannya mudah, tapi ternyata sulit. Duh, aku jadi nggak enak. Tapi mau gimana lagi? Daripada aku merusak lebih banyak, lebih baik aku mengantar ampas sesuai pesanan. Bu, ini Bu. Suruh ngantar ampas tahu, Bu. Oh iya, makasih Andul. Bisa sekali minta tolong. Apa, Bu? Untuk ngopen ampas tahunya. Ampas tahunya siapa? Iya. Mau bikin apa? Untuk bikin kue. Bikin kue dari ampas tahu? Iya. Oh, iya. Walah, ternyata bisa ya ampas tahu jadi bahan kue. Aku harus menghilangkan kandungan air dalam ampas. Aku tinggal memerasnya, kemudian menjemur ampas. Supaya cepat, aku bisa memakai oven. Aku harus tetap mengayak ampas yang sudah kering. Gunanya untuk memisahkan bahan yang menggumpal dengan yang halus. Bu Uun sudah membuat adonan kering lidah kucing. Bu, ini Bu, tepung ampas tahunya, Bu. Oh iya, makasih Andul. Dimasukkan sekalian. Bahannya sederhana saja. Ada tepung terigu, mentega, telur, gula halus, dan air. Semuanya diaduk sampai rata. Kue lidah kucing bentuknya tipis. Olesan mentega inilah yang akan memudahkan melepas kue saat matang nantinya. Membuat cetakan seperti ini ternyata tidak mudah. Kalau terlalu keras menekan, adonan yang keluar akan tebal. Akibatnya, kue tidak bisa matang merata. Kalau cetakannya terlalu tipis, kue bisa rusak atau gosong saat di oven. Kue lidah kucing lumayan tipis, jadi tidak perlu lama-lama mengoven. Cukup 10 menit saja. Ibu, kuenya udah matang nih, Bu. Oh iya, makasih Andul. Dan cicip ya, Bu ya? Ya, boleh. Rasanya tidak kalah dengan kue lidah kucing yang biasa aku makan. Salam. Nih. Kalau tidak tahu proses pembuatannya, aku nggak akan menyangka kalau ini dibuat dari ampas tahu. Bukan hanya rasa, tampilannya yang warna-warni bisa menggugah selera makan anak. Kue lidah kucing begini cocok juga dijadikan bekal atau cemilan anak. Kalau mendengar gemericik air mengalir di sungai, rasanya nyaman dan adem ya. Pengennya sih bisa berlama-lama sambil mandi di sungai. Tapi sayangnya aku berlama-lama di sini bukan untuk bersantai. Ada sebongkah batu besar yang harus aku hadapi. Aku sedang diajak Kang Ahmad membuat cobek dari batu sungai. Kalau kata Kang Ahmad, batu yang biasanya dijadikan cobek jenis andesit.
Oh iya, batu sungai lebih keras ketimbang batu tebing. Untuk membelahnya saja bisa membutuhkan waktu yang lama. Tapi justru kerasnya itulah yang membuat cobek kuat dan awet. Cobek yang berasal dari batu sungai warnanya lebih gelap ketimbang cobek dari batu tebing. Cobek dari batu tebing biasanya terdapat campuran warna merahnya. Aku hanya mengambil sebagian dari batu sebesar ini. Pertama, aku harus membuat lubang yang nanti akan menjadi jalur retakannya batu. Alat yang digunakan, cuplik dan palu. Kalau sudah, barulah memakai pahat. Aku lakukan hal yang sama sampai retakan batu mulai terlihat. Setelah retak, tinggal gunakan linggis untuk memisahkan kedua bagiannya. Akhirnya selesai juga. Batul, udah bisa belah batu. Sekarang bawa bahannya buat bikin cobek. Oh, ya kan? Cobek yang sudah jadi biasanya disetorkan ke pengepul. Setelah itu baru dijual ke pasar atau dijajakan ke pembeli. Kang, ya. Ini buat saya satu ya, Kang ya? Ya. Mau di rumah, Kang? Boleh. Asik, dapat cobek baru. Aku mau pakai ini untuk bikin sambal ah. Mereka sedang apa ya? Berkumpul di tengah sawah? Teh, lagi cari apa, Teh? Lagi cari belut. Lagi banyak ya, Teh ya? Iya, lagi panen nih. Wih. Dari mana, Dul? Ini dari bikin cobek batu. Oh iya. Mending itu cobeknya buat saya deh. Untuk apa, Teh? Untuk bikin bumbu belut. Oh, boleh. Boleh? Nih, bantuin anak-anak ya. Oh, ya, Teh. Oke, siap, Teh. Bikin bumbu yang enak ya, Teh. Sebelum musim tanam, tanah persawahan biasanya digemburkan. Setauku, tanah berlumpur seperti ini sangat disukai belut. Lalu mengeluarkan lendir, terutama saat sedang stres karena diburu seperti ini. Itulah yang membuat badan mereka licin saat ditangkap. Aku pernah diberitahu cara menangkap belut dengan umpan cacing atau katak kecil. Tapi cara seperti ini tentu lebih menantang. Nih, buktinya dapat juga kan? Wah, mereka ternyata dapat belut juga.
Mantap lah kalau begitu. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sambil main, mereka juga ikut berburu belut. Hei, Jang! Dapat banyak nggak? Banyak! Sini kumpulin! Sini! Wah, lumayan juga nih. Sebelum diolah, belut harus dibersihkan. Kata Teh Nurul, belut diolah jadi rolade. Jadi, hanya dagingnya saja yang dimasak. Belut harus dikukus terlebih dahulu selama kurang lebih setengah jam. Tentu saja biar lebih lunak dan gampang diolah. Bumbu rolade terbuat dari bawang putih, garam, dan juga lada yang ditumbuk halus. Untuk sayuran campurannya, Teh Ihat sudah menyiapkan wortel yang dipotong dadu dan bawang bombay cincang. Bumbu diadon bersama telur, terigu, wortel, dan bawang bombay. Teh, ini Teh. Ya, Dul. Belutnya udah matang, Teh. Ya, sini. Pisahin tulang sama dagingnya. Oh, ya Teh. Ya. Lalu, dagingnya ditumbuk sampai halus dan dicampurkan dengan adonan. Aku pernah diberitahu kalau rolade asalnya dari Prancis. Tetapi makanan ini sudah populer di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Kulit rolade terbuat dari campuran terigu dan telur. Selanjutnya, adonan diletakkan di atas kulit, lalu digulung. Untuk pembungkusnya, Teh Ihat menggunakan daun pisang. Daun pisang akan membuat aroma makanan menjadi harum. Rolade dikukus selama setengah jam. Rolade tidak bisa dipotong dalam keadaan panas karena akan merusak gulungannya. Jadi, sebaiknya didiamkan dahulu. Rolade yang sudah dingin akan terasa kenyal dan padat. Rolade ini sebenarnya sudah matang dan bisa langsung dimakan. Tapi, kalau mau lebih gurih, rolade dicelupkan kocokan telur dan digoreng.
Sini deh. Endok kan Fabio udah matang. Wah, yang ditunggu-tunggu. Iya. Ayo, Jang. Tambah daging belut dalam rolade ternyata bisa menambah rasa gurihnya. Apalagi kalau disantap hangat-hangat. Oh iya, kata Teh Nurul, makan belut bagus untuk menjaga kesehatan tulang. Katanya, belut juga dapat mencegah anemia, menghilangkan letih dan lesu. Wah, cocok nih buat cemilan anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang baik dan cukup. Halo semua, masih sibuk kerja? Podo. Ini loh, aku diajak warga desa Surya Mataram, Lampung Timur untuk tebang kelapa. Pokoknya tebang mana ini? Ayo dong. Ya, sebagian kayu naikin jadok. Ini bukan sembarang tebang kelapa loh ya. Katanya sih mau ada makan besar. Wah, kalau denger makan-makan bikin aku tambah semangat. Aku harus memasang tali pengikat di ujung pohon. Jadi kita bisa mengarahkan tempat tumbangnya pohon kelapa. Selanjutnya, yo tebang batangnya. Capek. Yo pasti, makanya gantian nebangnya. Kalau gotong royong gini kan, kerjaan jadi enteng dan cepat selesai toh. Mantep iki. Semoga yang dicari mantep juga ukurannya. Kata Pak Tono, ibu-ibu warga desa sini mau masak gabing atau umbut kelapa. Itu loh, bagian dalam dari ujung batang kelapa. Kata Mbak Lina, gabing akan dimasak gulai. Wah, pasti enak banget. Semua bumbu diulek sampai halus ya. Pakai gula dan garam untuk penyedap rasa. Supaya lebih mantap aroma dan cita rasa, ada tambahan daun salam dan serai. Gulai gabing bisa ditambah sayuran lain loh, sesuai selera saja pokoknya. Kalau santannya harus dari kelapa tua, jadi mantep, kental dan gurihnya.
dapat podok kelapanya, tapi kecil. Oh ya udah, tolong langsung dipotong-potong sana ya, Bu. Oh, ya Kak. Gulai gabing bukan makanan sehari-hari yo. Biasanya gulai gabing disajikan saat ada acara besar atau makan bersama. Alasannya yo karena gabing tidak bisa setiap hari diambil. Gabing mentah enak-enak saja kalau dimakan, tapi tetap lebih jos kalau dimasak dulu. Sebenarnya bukan hanya kelapa yang bisa dimanfaatkan umbutnya. Jenis palem-paleman lain seperti aren atau sawit juga bisa kok. Bumbu gulai ditumis dahulu. Kalau sudah tercium harumnya bumbu, baru masukkan santannya. Setelah santan mendidih, gabing dan kacang panjang dimasukkan. Gabing sudah lumayan empuk, jadi nggak perlu lama-lama dimasak loh. Yang penting bumbunya meresap. Kapan lagi bisa makan gulai gabing rame-rame kayak gini? Apalagi rasa masakannya mantep. Kayaknya aku bakal nambah nih.